Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Chenan melakukan perjalanan ke barat sepanjang jalan, melalui hutan perawan yang lebat, dan mendaki gunung-gunung yang agung, selama lebih dari 10 hari. Saya telah terbiasa dengan kera dan harimau, dan saya telah melihat burung dan binatang langka. Barisan pegunungan tak berujung di bagian tengah benua Tianyuan ini benar-benar tempat yang primitif. Walaupun sudah dikembangkan oleh orang-orang untuk menghubungkan timur dan barat, sangat sulit bagi orang biasa untuk melewati pegunungan tanpa perlindungan dari kelompok tentara bayaran. Pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi di kedua sisi jalan menutupi langit, mempertahankan fitur yang paling primitif, sebuah ular sanca raksasa selusin kaki atau monster raksasa setinggi 1 atau 2 kaki sering terlihat. Kadang-kadang, binatang buas berlarian di hutan. Namun, di bawah pencegahan kekuatan naga yang kuat, tidak ada monster yang berani memprovokasi orang ini menjadi naga, yang membuat Chen Nan merasa sangat menyesal. Dia sudah lama mendengar bahwa ada banyak warcrest langka di gunung ini, dan ada core kristal ajaib yang sangat berharga di tubuhnya. Dia ingin meledakkan beberapa warcrest yang kuat, dan pasti akan berguna untuk pergi ke barat. Ada perbedaan besar antara sistem budidaya timur dan barat. Penyihir tidak hanya dapat menyingkat kekuatan sihir di dalam tubuh, tetapi juga menempatkan kekuatan sihir di luar tubuh melalui berbagai alat peraga sulap. Dibandingkan dengan sistem budidaya timur, ini memiliki keuntungan terperinci. Ki prajurit yang sebenarnya tidak dapat terakumulasi di luar tubuh. Jika penyihir memiliki cukup banyak artefak sihir berkualitas tinggi, dan biasanya mengumpulkan lebih banyak kekuatan sihir, itu setara dengan menambahkan gudang sihir bergerak. Seorang penyihir yang hebat dan kuat harus memiliki kekuatan sihir yang kuat. Kekuatan sihir adalah sumber kekuatan magis mereka. Semakin kuat kekuatan sihir, semakin kuat kekuatan sihir yang bisa mereka berikan. Karena itu, mage yang kuat selalu memiliki banyak artefak magis seperti gulungan sihir pamungkas, inti kristal ajaib, dan staf pamungkas. Inti kristal ajaib tidak dapat dipisahkan dari produksi instrumen sihir ini, sehingga inti kristal ajaib kurang tersedia di benua barat. Karena bahkan seorang anak bangsawan dengan kekuatan sihir yang lemah, jika dia memiliki gulungan sihir yang kuat, dia dapat melemparkan beberapa sihir yang kuat. Dari sudut pandang tertentu, inti kristal ajaib sangat kuat, dan itu adalah favorit kelas bangsawan. Tentu saja, pembangkit tenaga listrik yang nyata tidak selalu bergantung pada benda asing. Lagi pula, jika Anda ingin menjadi pria yang kuat, Anda tidak akan dapat dimasukkan dalam pria yang kuat dengan membeli beberapa gulungan sihir dengan harga tinggi. Dalam arti tertentu, pertempuran juga merupakan seni. Jika Anda tidak memahami seni ini, bahkan jika Anda tidak memiliki alat sihir yang lebih kuat, itu seperti orang barbar dengan kekuatan cahaya. Itu hanya dapat dianggap sebagai lelucon di mata orang kuat. Namun, juga dapat dilihat bahwa senjata sihir masih dicari oleh orang-orang, dan permintaan untuk inti kristal ajaib sangat besar. Faktanya, di barat, tidak hanya penyihir yang membutuhkan nuklei kristal ajaib, tetapi bahkan para pejuang pun membutuhkannya. Sekarang dengan memasang beberapa nuklei kristal ajaib yang diberkati oleh para penyihir pada senjata dapat membuat senjata ini memiliki atribut sihir yang sesuai, menjadikannya lebih kuat. Untuk alasan di atas, di dunia barat di mana dendam dan sihir hidup berdampingan, inti kristal ajaib yang berharga sering dipecat dengan harga tinggi. Chenan memandangi naga-naga kecil yang terbang di depan dan berteriak, bayi naga akan menyatukan napasmu dengan naga. Kami juga membantai beberapa kepala Warcraft untuk mendapatkan beberapa inti kristal ajaib kegunaan. Xiaolong terbang dekat ke Chenan, sepasang mata besar berkedip, dan berkata perlahan ingin mencari Warcraft. Lihat saya, itu menarik ujung suara, gemetar di sekitar terbang ke hutan primitif yang menjulang tinggi di samping jalan. Chenan tidak menanggapi kata-katanya dengan serius, dan melihat naga kecil yang gemuk itu terbang ke arah gunung, dan ingin menghentikannya, tetapi setelah memikirkannya, diperkirakan tidak ada monster yang bisa mendapatkannya, jadi dia pergi. Saat itu sudah siang, Chen Nan duduk di tepi jalan untuk beristirahat, udara segar bercampur dengan aroma bunga dan tanaman. Tapi, untuk waktu yang lama, dia merasa ada sesuatu yang salah, dan ada bau yang keluar darinya. Beberapa menit kemudian, hutan gunung mulai bergetar, baunya berangin, binatang buas menderu di hutan gunung, nyanyian burung, dan mendesis terus-menerus. Oh, wow, mengaum, titik. Chen Nan melompat dan melihat ratusan binatang buas. Dia bergegas keluar dari hutan dengan lebat dan berlari ke arahnya ke arah ini. Harimau, singa, macan tutul, gajah, badak, beruang adalah beberapa binatang besar. Naga kecil itu mengepakkan sepasang sayap naga, mabuk bergetar di udara, mengikuti di belakang binatang buas ini. Halo gila. Chen Nan tidak berharap makhluk kecil ini benar-benar mengusir begitu banyak binatang buas, yang jelas ada sebagian besar binatang buas varian ini, yang pasti adalah Warcraft dengan inti kristal. Warcraft akan datang. Xiaolong mengepakkan sayap naga dengan bersemangat, berteriak di udara dengan susu. Chen Nan sangat marah dan lucu, hal kecil ini masih keras kepala, sebenarnya membuat gerakan besar, pandangan ketakutan bahwa dunia tidak kacau. Tetapi di hadapan begitu banyak World of Warcraft, dia tidak ingin bergegas dengan bodoh. Dia terbang di atas pohon besar dan tidak memberi isyarat kepada bayi naga sampai pasukan monster menghilang, aku menyuruhmu untuk menyatukan napas naga. Bagaimana Anda memberi saya begitu banyak binatang buas, bagaimana saya bisa menghadapinya? Petik 2. Xiaolong mengedipkan matanya yang besar dan tidak mengeluarkan suara. Dia mengulurkan cakar kecil dan menunjuk ke bawah. Pasukan Warcraft telah berlalu, tetapi masih ada raksasa di bawahnya. Ternyata seekor beruang raksasa, setinggi 3 kaki, dan meneteskan air liur ke Chenan dengan mulut besar berdarah.
Sekilas, pria besar ini adalah Beastmaster terdekat, setidaknya mencapai tingkat Orde kedua. Inti kristal dalam kekuatan rata-rata Warcraft sudah sangat berharga. Begitu memasuki tingkat peringkat, inti kristal dalam tubuhnya menjadi lebih berharga. Anda harus tahu bahwa Warcraft yang kuat sering memakan inti kristal dari Warcraft yang lemah, dan Warcraft tingkat peringkat adalah semua core kristal ajaib kelas atas, yang merupakan favorit para pesulap. Xiaolong sudah menaklukkan napas naganya. Beruang raksasa itu tidak bisa merasakan keberadaan binatang buas itu. Matanya penuh cahaya yang tajam, dan dia segera meraung, "Aw-aw-auman." Itu menghantam pohon berdiri Chen Nan dengan kekuatan besar, dan membuka mulut besar cekungan darah, bahkan menyemburkan kilatan petir ke arah Chen Nan, Kara, memecahkan batang miring. Mengambil praktik Chen Nan saat ini sebagai tindakan, tentu saja, dia tidak akan mengambil beruang raksasa dari dunia Orde kedua di matanya, dia terbang keluar seperti Hong Yu, dan sebelum mendarat, dia memotong belati yang mempesona dengan tangan kanannya. Potong beruang raksasa itu di kedua ujungnya dengan keras. Darah membengkak, dan tubuh beruang raksasa yang mati itu jatuh ke tanah, dan tanah itu hancur dengan ledakan. Inti kristal ungu seukuran kepalan tangan keluar dari perut beruang raksasa dan bersinar. Seperti permata, Chen Nan mengambilnya dan segera merasakan fluktuasi elemen sihir, yang memang favorit penyihir. "Aku ingin memakan cakar beruang." Xiaolong mengepakkan sayap naga, terbang mengitari Chen Nan. Pingsan, Chen Nan hanya menyadari sekarang bahwa makhluk kecil ini telah memperjuangkan ide ini, tidak heran dia datang ke Raja Beruang ini. Dalam beberapa hari berikutnya, Chen Nan dengan gila menjarah inti kristal ajaib. Setiap kali Xiaolong datang kepadanya untuk 1 atau 2 tingkat World of Warcraft, kantong inti kristal ajaib yang diperoleh Chen Nan sangat berharga. Kelas atas. Ini adalah jumlah yang sangat besar dari kekayaan. Bagaimana Tuan biasa dapat dengan mudah menangkap Warcraft tingkat tinggi dari hutan perawan yang lebat, tetapi bantuan Chen Nan dengan naga sangat berbeda. Sekarang, jika dia ingin menjadi orang kaya dengan ketenangan pikiran, dia tidak diragukan lagi dapat hidup dengan nyaman selama beberapa tahun lagi. Beberapa hari kemudian, di jalan gunung yang mengarah ke benua barat, 7 warkres tinggi sedang berlari, seekor serigala berkepala 2 yang panjangnya hampir 2 kaki, dan seekor harimau bertanduk 1 berkaki 3, dan 1 kepala panjang dan merah menyala. Rubah raksasa, kera raksasa dengan emas mengkilap di bawah dan setinggi 2 kaki, macan tutul 2 ekor dengan panjang 3 kaki, dan badak putih dengan panjang 2 kaki. Badak putih memiliki panjang 2 kaki, jauh lebih besar dari jenisnya, tetapi dalam 7 warcraft yang tinggi ini, ukurannya tidak mengganggu. Tetapi di antara Warcraft berkepala 7 ini, tampaknya menjadi bos, dan Warcraft berkepala 6 lainnya mengelilinginya. Badak ini adalah spesies heterogen yang langka, kulitnya tidak sekasar badak biasa, tubuh putihnya seterang permata, seperti ukiran batu giok. Tanduk badak bersalju bersinar terang dan cemerlang. Penampilan keseluruhan badak putih ini penuh dengan spiritualitas. Sekilas, diketahui bahwa itu bukan spesies belaka, tetapi Warcraft tingkat tinggi. Chen Nan duduk di atas badak putih, dan beberapa Warcraft lain mengelilinginya. Dalam beberapa hari terakhir, Chen Nan tidak lagi memburu inti kristal ajaib dan mulai mencoba menaklukkan Warcraft. Di antara World of Warcraft ini, badak putih telah mencapai urutan ketiga, dan ada tanda-tanda bergegas ke urutan keempat. Butuh banyak upaya untuk menaklukkannya. Chen Nan terutama merasa bahwa itu sangat bagus sebagai kaki, berlari seperti angin, dan sangat cepat. Kepala Warcraft lainnya ada di tahap kedua dan ketiga, terutama di bawah kekuatan naga bayi naga. Chen Nan tidak mencoba menaklukkan mereka sepenuhnya, tetapi merasa bahwa perjalanan itu membosankan, dan dia bangun dengan tingkah dan mengumpulkan mereka di sekitar. Namun, dia secara bertahap berubah pikiran merasa bahwa menangkap tim Warcraft tingkat tinggi dan membawanya ke barat mungkin lebih populer daripada inti kristal ajaib di tangannya. Sepanjang jalan, naga kecil yang serakah sering kali mabuk di beberapa kegilaan Warcraft tingkat tinggi, kecuali badak putih, dan Warcraft lainnya ketakutan. Setelah berjalan selama lebih dari 10 hari, ketika Chen Nan berjalan keluar dari gunung, sudah ada puluhan Warcraft berkumpul di sekitarnya, dan yang terburuk mencapai tingkat orde pertama, membentuk satu pasukan monster. Selain itu, bayi naga sangat ajaib sehingga ia menggerakkan sekelompok burung besar yang sangat indah untuk mengelilingi langit di atas kepala Chen Nan, membuat tim ini semakin aneh dan aneh. Benua Barat, tempat sihir dan semangat bertarung hidup berdampingan, jelas lebih terbuka daripada benua timur, ini adalah dunia yang penuh gairah. Ketika Chen Nan mendorong monster itu ke kota, itu segera menyebabkan sensasi dan menarik banyak orang untuk menunggu dan melihat. Setelah berita itu keluar, banyak penggarap berpikir bahwa si pembunuh mengamuk dan menyerbu desa. Banyak orang bergegas ke sana, tetapi akhirnya menemukan bahwa itu hanya kesalahpahaman. Chen Nan datang ke barat untuk pertama kalinya, tetapi berhasil membuat sensasi yang disebabkan oleh penampilan sekelompok besar Warcraft, dan segera membiarkan namanya menjadi liar. Banyak orang dalam praktik barat tahu bahwa generasi muda, orang pertama, dari timur datang ke barat dan menimbulkan sensasi. Banyak pembudidaya berspekulasi bahwa ia datang untuk menantang barat sebagai orang pertama dari generasi muda di dunia budidaya timur. Atau apakah Anda punya tujuan? Namun, para ksatria naga dari barat sudah mulai menggosok tangan mereka. Chen Nan, seorang pembunuh naga profesional, yang dikenal karena membunuh para ksatria naga sejak debutnya, buru-buru menggerakkan sekelompok Warcraft ke barat, yang melukai beberapa orang, saraf. Setelah melangkah keluar dari pegunungan yang luas di bagian tengah daratan Tianyuan, Chen Nan memasuki negara bernama Xinlan, yang merupakan salah satu dari 4 negara hegemonik barat.
Benua Barat, seperti benua Timur, sebagian besar dibagi menjadi beberapa negara besar. Di samping itu, ada hampir 100 negara kecil yang bertahan hidup di celah. Keempat negara hegemonik adalah Newland, Manro, Latvia, X. Keempat negara memiliki wilayah yang sama dan kekuatan nasional yang sama, itulah sebabnya tidak ada perang pecah di benua barat dalam beberapa tahun terakhir. Newland berada di bagian paling timur dari benua barat, Manro di selatan, Latvia menempati utara, dan X mendominasi yang paling barat. Jumlah wilayah negara-negara kecil lainnya hanya dapat dibandingkan dengan negara hegemonik. Negara-negara kecil ini memiliki kam yang berbeda dan membayar upeti kepada negara hegemonik yang tenang setiap tahun. Tujuan pertama Chenan adalah ibu kota kerajaan Newland. Ibu kota Newland Delhi adalah kota yang terkenal di benua barat. Perdagangan antara Universitas Barat dan benua timur harus melalui Newland, dan Raja Newland semuanya mengarah ke benua timur. Titik transit yang penting. Belum lagi bahwa Delhi adalah ibu kota. Bahkan kota biasa dapat berkembang menjadi kota terkenal di jalur perdagangan timur barat, sehingga kemakmuran Delhi tidak terbayangkan. Chen Nan mengendarai sekelompok Warcraft, menyebabkan sensasi besar, tetapi juga menyebabkan banyak masalah. Kota kecil umum juga dapat menampung, biarkan dia masuk. Tetapi sebuah kota yang sedikit lebih besar menolaknya di luar kota, takut bahwa World of Warcraft akan menyakiti banyak orang. Tapi Chen Nan tidak bertangan dingin, hanya beberapa hari berkumpul di sekelilingnya banyak pedagang dan rasul mulia. Banyak orang yang memandang Warcraft dengan ganas, mereka melihat nilainya yang besar. Terutama ketika Chen Nan mengambil inti kristal ajaib ungu dari Raja Beruang Orde Kedua dari tas di belakang, mata semua orang hampir terbakar, dan bos-bos dari rumah lelang yang tak terhitung jumlahnya mengerumuni. Setelah Chen Nan tinggal di kota kecil, ada banyak pengunjung setiap hari, semua bermain dengan inti kristalnya dan gagasan Warcraft. Semua ini adalah niatnya. Dia pertama kali datang ke daratan barat dan membutuhkan identitas yang dapat berkomunikasi dengan para bangsawan barat. Karena ia akan melacak beberapa hal penting di benua barat, ia membutuhkan bantuan para bangsawan barat, misalnya, ia ingin berbaur dengan gereja barat, ingin melihat klasik di kuil, Del. Jelas rencana terkenal Chen Nan masih sangat sukses. Orang-orang di ladang kultivasi barat mulai memperhatikannya, dan pengusaha dan bangsawan mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Untuk sementara waktu, ada banyak orang datang dan pergi dari tempat tinggalnya. 10 hari kemudian, tepat ketika Chen Nan hendak menuju Delhi, ibu kota baru, seorang kenalan mendekatinya. Kakak Kelly dan kakak Dragon dan Qianlong terlihat sangat mirip, Chen Nan tidak asing dengannya, dia pernah menghabiskan waktu bersamanya di kerajaan Chu. Kelly adalah seorang pangeran dari sebuah negara kecil di benua barat, ia menunjukkan bakat sihir yang sangat tinggi sejak ia masih kecil, kemudian, ia memasuki tanah suci magis gunung ajaib untuk belajar seni dari guru. Meskipun dibatasi oleh identitasnya, dia tidak bisa sepenuhnya memasuki dunia latihan, tetapi budidaya sihirnya yang dalam telah menarik perhatian generasi yang lebih tua. Dalam 2 tahun terakhir, penanaman magisnya yang luar biasa telah menyebabkan banyak sensasi, dianggap ajaib, dan merupakan salah satu dari 10 tuan muda teratas di benua barat. Brother Chen benar-benar seorang selebriti, dan dia menarik perhatian kemanapun dia pergi. Ini benar-benar layak untuk orang pertama dari generasi muda di benua timur. Judulnya memang pembunuh perempuan. Dia telah kembali ke benua barat selama lebih dari setengah bulan, tetapi telah tinggal di Xinlan setelah mendengar berita dari Chenan. Dia tiba di sini sesegera mungkin. Chen Nan masih merasa senang tentang hal itu, dan merasa bahwa dia adalah teman yang pantas untuk dijadikan teman. Selain itu, di daratan barat, ada banyak tempat yang harus bergantung pada pangeran ajaib ini, yang sangat terkenal di antara para bangsawan, sehingga mereka berdua sangat senang berbicara. Chen Nan tidak menyembunyikan apapun dari Kelly. Dia mengatakan langsung bahwa barat akan melacak sisa-sisa dewa dan setan dan menjelajahi beberapa rahasia dewa dan setan dalam sejarah. Ketika dia menyebutkan meminta bantuan Kelly, meminjam buku dari Western Bright Church, Kelly menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Chen, bukan karena saya tidak akan membantu Anda, tetapi saya tidak bisa membantu. Buku-buku itu ribuan tahun yang lalu semuanya cerah. Gereja pada umumnya dimeteraikan sebagai benda suci, apalagi dipinjam oleh orang luar, bahkan tulang punggung anggota gereja sulit untuk dimata-matai, dan hanya sedikit orang yang dapat menyaksikan isi rahasia-rahasia itu. Petik 2. Ada yang aneh, pasti ada rahasia besar. Chen Nan segera menyadari bahwa pasti ada beberapa catatan luar biasa dalam buku-buku gereja Guangming. Gereja barat ini bisa disebut sebagai agama pertama di dunia, tidak seperti kontroversi dari ratusan sekolah di timur. Gereja Guangming hampir disatukan di barat sejak zaman kuno, dan telah memiliki pengaruh besar sejak 10.000 tahun yang lalu. Kode rahasia kuno mereka harus dilestarikan dengan baik, dan harus mengandung banyak rahasia yang tidak diketahui. Jika Brother Chen benar-benar ingin menjelajahi kisah-kisah rahasia para dewa dan iblis selama 10.000 tahun terakhir, saya bisa membimbing Anda. Ada pegunungan tak berujung antara Kekaisaran Manro di selatan dan Kekaisaran X di barat, tempat gaya paling primitif dipertahankan. Hutan perawan terbesar di benua barat terletak di sana, dan luasnya bisa sekecil setengah dari negara baru. Suku peri kuno ada di hutan perawan. Dikatakan bahwa banyak hal aneh telah terjadi di sana. Dikatakan bahwa suku peri kuno dapat berkomunikasi dengan para dewa. Suku ini adalah tempat kelahiran para elf dari benua barat, di mana ada banyak pusat kekuatan misterius, tidak hanya terbatas pada keluarga elf. Jika Brother Chen pergi, dia tidak boleh sombong. Petik 2. Elf legendaris itu sangat cantik, mereka terlahir sebagai penyihir dan penembak jitu. Mereka memiliki umur panjang, dan mereka umumnya dapat hidup sekitar 500 tahun.
Jelas, yang kuat di antara elf itu sangat menakutkan. Selama mereka tidak terlalu canggung dan telah berlatih selama ratusan tahun, saya takut bahwa biasa-biasa saja juga akan menjadi tuan. Oleh karena itu, di masa lalu yang jauh, ras elf yang kuat pernah memiliki sejarah yang mulia dan pernah membangun kerajaan yang sangat kuat. Namun, kesuburan elf sangat rendah. Akhirnya karena populasinya yang menurun, sebuah kerajaan besar secara bertahap hancur dan runtuh sampai menghilang. Saat ini, hanya ada beberapa suku peri di seluruh benua barat, tetapi kekuatan mereka tidak perlu dipertanyakan, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Mereka secara implisit menjadi keberadaan yang terpisah. Banyak pangeran dan bangsawan mencoba untuk menikahi wanita peri, karena ini adalah kemuliaan bagi mereka, tetapi para elf bangga, dan hanya sedikit peri wanita yang menikahi manusia. Setelah mendengar kata-kata Kelly, Chen Nan sangat senang. Jelas, di samping gereja Guangming, ia memiliki satu petunjuk lagi untuk dilacak. Tampaknya selama ada banyak penjelajahan, banyak petunjuk dapat ditemukan. Kemudian Kelly mengatakan bahwa itu adalah kabar baik bagi Chen Nan. Alasan mengapa Kelly tinggal di Newland Empire adalah Grand Duke Orili, yang tidak jauh dari sana, akan mengadakan pesta ulang tahun yang megah dan mengundang banyak selebritas. Ayah mertua ini memiliki kekuatan besar di Kekaisaran Newland dan memiliki wilayah yang sangat luas. Kali ini ia merayakan ulang tahunnya yang ke-60, dan banyak bangsawan datang untuk memberi selamat kepadanya. Dan Olier tentu saja ingin mengundang beberapa tamu terhormat, di antaranya dikatakan sebagai kardinal di Gereja Merah. Kardinal memiliki kekuatan besar di gereja, dan hanya sedikit orang kecuali paus yang dapat menahan mereka. Ini adalah kabar baik bagi Chen Nan. Jika dia bisa berteman dengan uskup ini, dia mungkin akan sangat membantu di masa depan, mungkin dia bisa membantunya mendapatkan buku-buku kuno gereja Guangming dengan lancar. Brother Chen harus mengatakan bahwa kamu benar-benar beruntung. Apakah kamu tahu mengapa saya menyebutkan suku peri kuno tadi? Karena kali ini Grand Duke Orili mengundang dua peri muda dari suku itu untuk bepergian ke luar negeri. Kelly, aku benar-benar berterima kasih banyak. Semoga Dewa Cahaya bersamamu. Setelah datang ke barat, Chen Nan mendengarkan orang-orang memuji Dewa Cahaya sepanjang hari. Tanpa sadar, dia seperti tongkat dewa dan menggantung Dewa Cahaya di atasnya. Secara lisan, meskipun Kelly adalah pangeran sebuah negara kecil, ia memiliki reputasi besar di antara para bangsawan barat, dan anak-anak bangsawan dari banyak negara tidak memiliki hubungan dengannya. Dia punya banyak teman di Newland, dan Grand Duke Olili memberinya rumah besar karena persahabatannya yang dekat dengan ayahnya. Pasukan Warcraft Chen Nan dikirim ke rumah Kelly, dan burung-burung terbang yang dikendarai oleh bayi naga dilepaskan, yang membuat naga itu sedikit tidak puas, tetapi pada akhirnya itu hanya menghapus air liur dan melambaikan cakar kecil, berteriak tidak jelas, selamat tinggal, sampai jumpa lagi, aku akan merindukanmu. Burung-burung terbang yang dapat dilihat oleh Xiaolong semuanya spiritual dan merupakan spesies eksotis yang langka, mereka tampaknya dapat memahami kata-kata Xiaolong, mereka baru saja melarikan diri dari mulut naga dan hampir jatuh ke tanah. Kelly memandang Xiaolong dengan heran, dia memperhatikan bola kuning keemasan di bahu Chen Nan lebih awal, karena Xiaolong membungkus dirinya dengan sepasang sayap naga, Kelly hanya menemukannya sekarang. Ya Tuhan, sulit untuk menghasilkan naga mitis dalam mitos dan legenda. Oh, Dewa Cahaya menyala, aku tidak salah. Kelly selalu menjadi bangsawan yang tampan dan anggun, tetapi setelah melihat Xiaolong, dia terkejut sampai akhir, dan kata-katanya serta perbuatannya sangat tidak normal. Dia tahu bahwa Chen Nan memiliki naga emas ungu yang hanya muncul dalam mitos dan legenda timur. Itu sudah menjadi hal yang terkenal di dunia budidaya, dan itu bukan rahasia, tetapi dia tidak ingin melihat naga dewa lain yang hanya muncul dalam mitos dan legenda hari ini. Meskipun bola kecil di depannya begitu muda, Kelly merasa bahwa pria kecil ini jauh lebih kuat daripada naga bajingan sumpah serapah. Dia merasa bahwa Chen Nan penuh dengan misteri, dan ada banyak rahasia yang sulit ditebak. Ada dua naga ilahi, keturunan Taiko Protos. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Chen Nan memiliki darah para dewa kuno. Meskipun Chen Nan dengan murah hati melayani sebagai bank darah dalam perang mayat, para murid yang paling terkemuka dari 8 tempat suci tidak menyebarkan masalah ini, kecuali terlepas dari Xuan Zhang dan lainnya, hanya sejumlah kecil orang yang tahu. Xiaolong mengedipkan matanya dan menatap Kelly dengan polos, berteriak, mengapa terus menatapku? Kelly mengira lelaki kecil ini sangat menarik, dia sedikit tidak puas dan sedikit pemalu, dan tidak bisa menahan tawa. Tapi Chen Nan tidak berpikir begitu, hal kecil ini akan malu. Benar saja, perilaku Xiaolong mengkonfirmasi dugaan Chen Nan. Itu memiliki lidah yang besar dan bergumam dengan tidak jelas, kamu menyakiti hati mudaku, kamu harus menggunakan kelezatan terbaik dan anggur paling lembut untuk mencuci dosa. Halo, lelaki kecil ini berbicara satu persatu, dan benar-benar mengetuk batang bambu, yang membuat Kelly sedikit terkejut, dan pada saat yang sama terasa lebih lucu, hal kecil yang gemuk dan gemuk ini benar-benar sangat populer. Jika ini bukan naga suci, Kelly pasti akan membeli atau menukarnya dari Chen Nan dengan segala cara. Sangat disayangkan bahwa ini adalah naga dewa yang unik, dia tahu bahwa Chen Nan tidak akan pernah setuju. Wilayah O'Leary mencakup kota kecil tempat Chen Nan tinggal sementara. Ia tinggal di Fraser City, kota terbesar kedua di Xinlan, tidak jauh dari sini. Keesokan harinya, ketika Chen Nan dan Kelly memasuki Istana Duke, di timur jauh, banyak tuan muda telah tiba di kota Dosa dan menuju ke benua barat. Sebagai penggagas kemajuan barat ini, Mengkir membawa Taoisme ke teras Bao Yulian, terbang jauh ke barat, berkibar putih, seperti peri Lingbo. Baru hari ini, dia telah melangkah ke tanah benua barat.
Ada banyak orang yang datang dan pergi di istana Adipati Oliere, tentu saja mereka adalah beberapa bangsawan dengan kekuatan tertentu, dan mereka sangat diperlukan oleh wanita seperti wanita bangsawan. Aula yang luar biasa indah, ratusan orang tidak ramai untuk jamuan makan malam, dan cahaya yang ditimbulkan oleh lampu kristal membuat aula cantik. Banyak bangsawan, memegang gelas anggur tinggi, berkumpul bersama dalam kelompok 3 atau 5, sering berdenting gelas, dan percakapan yang hidup. Kelly sangat tampan, dan dikenal sebagai pangeran sihir, tentu saja, kenalan sangat diperlukan, dan kebanyakan dari mereka adalah wanita, wanita muda gemuk, gadis cantik, mengelilinginya di tengah. Namun, Ying Yanyan ini, sampai titik rahmat, tidak kehilangan gelar bangsawan, tetapi mata berapi-api di mata mereka, dan mereka tidak cocok dengan identitas mereka. Chen Nan tidak tahan dengan pertempuran semacam ini, dan melarikan diri dari sisi Kelly, dan dia mengambil napas setelah menerima segelas anggur dari pelayan. Chen Nan tidak menuruti cara minum, tetapi Xiaolong melihat anggur-anggur yang jernih dan lembut di tangannya, tetapi dia menelan dengan penuh semangat, dan matanya yang besar berbinar. Naga itu menutupi tubuh naga yang gemuk dengan sayap naganya sendiri, sehingga tidak dikenali sebagai naga. Banyak bangsawan di barat memiliki beberapa Warcraft sebagai hewan peliharaan, sehingga orang tidak memperhatikan bola gemuk di bahu Chen Nan. Melihat Xiaolong rakus seperti ini, tentu saja Chen Nan tidak akan berduka. Dia mengangkat gelas anggur tinggi di tangannya ke bahunya dan memberi isyarat padanya. Xiaolong senang memutar tubuh naga gemuk itu, dengan cepat menelan seteguk air, dan kemudian meminumnya dengan tidak sopan. Pemabuk kecil itu selesai minum setengah gelas anggur, mengoceh, dan mengekspresikan kegembiraannya dalam bahasa naga yang paling primitif. Dua cakar kuning keemasan mengepal menjadi kepalan kecil, sepasang mata besar cahaya berkilau bersinar dengan bintang-bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat penampilannya yang memabukkan, Chen Nan merasa sangat lucu. Bayi dengan tubuh yang lebih kecil lebih menarik daripada sebelumnya. Hal kecil ini sepertinya ditutupi dengan daging yang memuaskan. Chen Nan menerima segelas anggur lagi dari pelayan dan mengangkatnya ke pundaknya. Xiaolong minum seperti seteguk, isyarat mabuk. Pada saat ini, suara disonan datang. Aku benar-benar tidak tahu mengapa Duke Oliere mengundang orang seperti ini. Dia tidak mengerti etiket aristokrat. Dia tidak hanya membawa hewan peliharaan, dia juga membuang anggur merah yang berharga di atasnya. Kata-kata dingin itu menghina. Chen Nan memalingkan kepalanya perlahan, dan di depannya adalah seorang pria cantik yang tidak lebih buruk dari Kelly, dengan tubuh yang sedikit kurus, rambut pirang halus dan adil, dan wajah yang indah. Jika bukan karena dia memiliki tenggorokan, Chen Afrika Selatan akan mengobatinya tidak diperlakukan sebagai wanita. Pria cantik ini tidak terlalu tinggi, dengan tampilan sombong, dan menatap Chen Nan dengan mata menghina, seolah-olah dia adalah penguasa di atasnya, memandang rendah para pelayannya. Kata-kata pria cantik itu dengan cepat menarik perhatian beberapa orang di sebelahnya, dan mereka semua membidiknya. Yang mana kamu? Kata-kata kekanak-kanakan Xiaolong tiba-tiba terdengar, dengan alkohol di mulutnya, dan benda kecil itu membungkus tubuhnya dengan sayap naga, dengan nyaman memanjat di bahu Chen Nan, mengangkat kepalanya ke atas, dan mengangkat emas. Cakar kuning kecil menunjuk ke arah pria cantik itu dan berkata, kelinci bertelinga panjang, apakah kamu monster? Binatang buas yang dapat berbicara dengan kata-kata semuanya adalah binatang buas yang kuat, atau Warcraft dan monster yang kuat. Tentu saja, ada beberapa hewan peliharaan di barat yang dapat berbicara dengan fasih, tetapi IQ mereka tidak terlalu tinggi, dan mereka perlu diajari oleh tuan mereka sebelum mereka dapat berbicara dengan fasih. Pria cantik di depannya tiba-tiba membeku. Tentu saja, dia tidak takut dengan identitas Xiaolong sebagai binatang buas. Dia tidak berpikir tentang binatang itu. Dia tidak pernah memperhatikan Xiaolong. Dia tertegun. Api amarah membuatnya langsung marah. Chen Nan juga tercengang. Setelah mendengar kata-kata Xiaolong, dia memperhatikan telinga panjang pria cantik itu bersembunyi di rambutnya yang panjang. Kata elf melintas di dalam hatinya, dan dia menghela nafas. Buku ini saya ingin berteman satu sama lain, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu pada kesempatan ini. Apa identitasmu? Kamu sangat menghinaku. Aku akan berduel denganmu. Peri itu adalah ras yang bangga. Odila berpikir bahwa Chen Nan menghasut Xiaolong untuk menghinanya. Di depan banyak orang, ini membuatnya merasa sangat malu. Sebagai peri, awalnya tidak akan banyak masalah, hanya karena Odila berlatih di luar negeri dan berjalan di antara para bangsawan untuk waktu yang lama, betapa banyak yang terkontaminasi dengan kebiasaan beberapa bangsawan manusia, dan hari ini dia minum anggur yang baik, sehingga dia dengan angkuh akan menuduh Chen Nan, tetapi saya tidak berharap dihina. Peri itu sombong dan memiliki wajah yang baik. Tentu saja dia tidak bisa menelan nafas ini, dan dia segera menghunus pedang untuk bertarung. Teriakan elf yang begitu keras segera menjadi fokus ruang perjamuan. Di bawah pengaruh alkohol, Odila mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menunjuk ke arah naga kecil berbentuk bola dan dengan marah berteriak, kamu Warcraft bodoh, hanya burung beo yang belajar lidah, aku ingin menghubungkan kamu dan milikmu guru mengajar bersama. Petik 2. Bayi itu sangat marah, dan konsekuensinya serius. Suara kekanak-kanakan itu terdengar di tempat. Pada akhirnya, Chen Nan berduka untuk Eldira, dia memejamkan mata dan tidak tahan melihatnya. Ledakan. Apa? Naga yang gemuk dan gemuk, Li Suo mengayunkan tinju kecil, meledakkan Odila dengan satu pukulan. Chen Nan membuka matanya untuk menemukan jejak elf, dan akhirnya melihat lubang tulang hering besar muncul di langit-langit kristal. Semua orang tercengang. Iblis macam apa ini? Sebenarnya, dia memiliki kekuatan besar untuk menerbangkan Master Peri, dan semua mata di lapangan terfokus pada bahu Chen Nan.
Xiaolong mengedipkan mata besar, tatapan polos, dan bergumam dengan susu dan susu, aku baik. Chen Nan akan pingsan, dan semua tamu yang menghadiri jamuan akan pingsan. Aula indah Jinbi sangat tenang, dan semua orang memandang bahu Chen Nan, benda kecil yang tampak emas dan berkilau seperti bola kecil. Dewa cahaya ada di atas, ini sangat imut, kamu lihat betapa spiritualnya dengan mata besar mereka. Seru seorang gadis cantik terlebih dahulu. Oh, betapa kecil hal yang indah itu, tampaknya dirugikan. Seorang wanita mulai menyebarkan simpati. Tuhan, hewan peliharaan yang berbicara dengan IQ yang sangat tinggi. Penampilan yang gemuk dan gemuk sangat imut. Mata besar yang indah itu sejernih mata cucu kecilku. Cinta seorang wanita tua tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Titik titik titik. Naga kecil yang gemuk segera menjadi bintang kecil. Tetapi banyak orang masih tenang, orang-orang ini berbisik pada lubang humanoid besar di langit-langit kristal. Apa asal-usul hewan peliharaan sihir kecil ini? Sangat mengerikan. Meskipun itu adalah perjamuan mulia, ada banyak tuan di lapangan, banyak orang menatap bayi naga, tetapi karena bayi naga itu membungkus tubuh naganya dengan sayap naga, banyak orang tidak melihat asal-usulnya. Tentu saja, tidak semua orang sama, setidaknya beberapa orang di lapangan tampak curiga. Sosok yang agak membengkak, Adipati Olier, yang rambutnya semua putih, datang ke sini, dan seorang lelaki tua datang bersamanya. Dia kira-kira seusia dengannya, dan terlihat sangat baik. Dari pakaian itu, dia adalah seorang pendeta. Sebenarnya, orang ini adalah Kardinal Merah Ema di mulut Kelly. Tuan rumah adalah yang paling tidak rela terjadi, dan tamu terhormat dari suku peri kuno diledakkan. Duke Oli terlihat agak jelek, dan mengirim seseorang untuk menyelidiki kehidupan dan kematian Od ketika melihat Chen Nan, dan mendekati sini. Tuan Duke, saya di sini untuk meminta maaf kepada Anda atas apa yang baru saja terjadi. Kemalangan barusan adalah kesalahpahaman. Dewa Cahaya menyala. Maafkan hal kecil ini yang tidak mengerti tata krama. Agak canggung, tetapi sejak datang ke barat, ia harus mencoba menggunakan dialog etiket barat. Wajah Olier agak suram. Dia tidak mengenal Chen Nan. Bagi Duke, status bangsawan yang aneh tidak boleh tinggi, karena jika itu adalah bangsawan besar, dia pasti telah bertemu dan melakukan kontak. Selain itu, pihak lain adalah Oriental berambut gelap dan bermata hitam, yang ingin berada dalam posisi yang jauh lebih rendah daripada tamu-tamu terhormat dari suku peri kuno. Uskup Agung Ema menatap Xiaolong dalam-dalam dan mengatakan pada waktunya, puji Tuhan Cahaya, Tuhan akan mengampuni pria kecil ini. Xiaolong mengedipkan matanya lebar-lebar dan bergumam dengan tidak jelas, puji Dewa Cahaya, semoga Dewa Cahaya menyertai Anda. Lemah. Banyak bangsawan yang menghadiri jamuan itu hampir takut untuk duduk di tanah. Jenis hewan peliharaan apa ini? IQ terlalu tinggi, bahkan berbicara dengan Kardinal Merah. Semua orang terkejut, pria kecil di depannya luar biasa. Oh, Dewa Cahaya menyala. Aku melihat keajaiban, pria kecil ini bisa berbicara denganku. Melihat harta yang begitu hidup, Kardinal Merah juga sedikit sakit. Xiaolong terlihat seperti orang beriman yang taat, dan kata-katanya yang lembut tampak serius, mengatakan, Tuhan berkata bahwa semua makhluk adalah sama. Semua orang di tempat kejadian hampir pusing, makhluk kecil ini benar-benar mencemooh Kardinal dengan warna merah. Chen Nan juga sedikit pusing. Xiaolong jauh lebih pintar daripada yang dia pikirkan. Melihat penampilan tongkat dewa kecil Xiaolong, dia hampir tertawa. Xiaolong meliriknya dengan ketidakpuasan, dan bergumam pelan, aku tahu apa yang dikatakan biarawan tadi. Halo gila. Mulai hari ini, Chen Nan harus memandang Xiaolong sebagai peri hantu. Hal kecil ini sebenarnya tahu bahkan hal-hal religius seperti Buddha dan Dewa Cerah, dan itu tidak sesederhana yang ia pikirkan. Duke Oli juga tercengang, dan menatap naga kecil yang imut itu seperti orang saleh, sama seperti para bangsawan di sebelahnya. Uskup Agung Ema menyeka keringatnya secara diam-diam dan tersenyum, bisakah anak itu memberitahu saya seperti apa keberadaan Anda? Namun, Uskup Agung segera mengutuk dirinya sendiri karena bingung, dan pemilik lelaki kecil itu ada di sini, bertanya langsung pemiliknya tidak harus. Dia menoleh untuk melihat Chen Nan, baru saja akan berbicara, tetapi kemudian Xiaolong memiliki kata-kata yang lebih menakjubkan. Dia menyatukan dua cakar kuning keemasan dan berdoa, berkata, Dewa Cahaya ada di atas, pujian Tuhan yang cerah. Tuhan berkata bahwa penampilan tidak lebih dari kulit yang bau. Tuhan berkata bahwa semua makhluk adalah sama. Tuhan berkata bahwa kita semua adalah umatnya. Petik 2. Pingsan, semua orang yang hadir hampir pingsan oleh Xiaolong. Tidak hanya semua orang tidak mendengar, God Saying, tetapi bahkan Uskup Agung Red Cardinal tidak pernah mendengar kata-kata ilahi itu. Dia diam-diam ragu, apakah itu kata-kata ilahi dalam buku-buku kuno. Tongkat dewa kecil tampaknya kecanduan, meskipun memiliki lidah besar, semua orang masih bisa mendengar kata-katanya. Tuhan mengajar kita untuk berdisiplin diri dan belajar bersyukur. Peri itu baru saja melanggar kehendak Tuhan. Dia tidak hanya menjadi sombong dan sombong, dia tidak memahami kesetaraan semua makhluk yang Tuhan katakan, tetapi dia juga mendiskriminasi kita, dan dia juga memiliki pikiran jahat. Hidup, Tuhan berkata bahwa keadilan akan bertahan selamanya dan tidak pernah tunduk pada kejahatan. Jadi, saya mematuhi kehendak Tuhan dan mengusir kejahatan dengan kekuatan ringan. Namun, Tuhan berbelas kasih, dan jika peri itu direformasi, Tuhan akan mengampuni dia. Petik 2. Lemah. Chen Nan benar-benar mulai mengagumi tongkat dewa kecil ini. Para bangsawan di aula tertegun dan menatap Xiaolong dengan takjub. Hal kecil ini terlihat seperti wajah yang sopan, dan itu lebih seperti seorang pendeta daripada Uskup Agung Ema yang berpakaian merah.
Hewan peliharaan iblis sebenarnya mengatakan, firman Tuhan, sedikit demi sedikit, dan sikap salehnya benar-benar tidak dapat diterima, dan semua orang benar-benar pusing. Untungnya, Kelly keluar sambil tersenyum. Dia telah menonton di samping, ingin melihat bagaimana Chen Nan menangani masalah ini, ingin melihat ketahanan pihak lain. Yang mengejutkannya adalah penampilan ajaib Xiaolong. Tanpa diduga, pria kecil ini benar-benar mengejutkan banyak bangsawan. Itu hanya tongkat dewa kecil. Hal kecil ini hampir menyelesaikan masalah ini dengan sendirinya. Paman Oli, ini temanku. Tapi aku punya waktu untuk memperkenalkannya kepadamu di masa depan. Melihat naga tongkat sihir gaib, Duke Oli tampaknya telah melupakan awalnya. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Kelly, wajahnya melembut, dia bertanya, ini. Aku sudah mengatakan kepadamu sebelumnya bahwa dia adalah Chen Nan, tuan muda paling terkemuka di Cina Timur. Yang disebut nama manusia dan bayangan pohon, Chen Nan berada di benua timur, dapat digambarkan sebagai langit dan prestise. Serangkaian peristiwa besar telah membuat namanya menyebar ke seluruh dunia kultivasi, bahkan di daratan barat, banyak orang telah mendengar namanya. Sebagai seorang kultivator, Duke Oliere, bagaimana mungkin dia tidak mendengar tentang peristiwa baru-baru ini di benua timur? Badai pemusnahan mayat belum sepenuhnya tenang. Tentu saja, nama Chen Nan di benua barat jauh lebih keras daripada di benua timur. Namun, para bangsawan yang berpartisipasi dalam perjamuan ini juga mendengar namanya. Dibandingkan dengan ketenaran, orang-orang di benua barat lebih menghargai kekuatan. Meskipun Chen Nan cukup terkenal di benua timur, semua orang yang menghadiri perjamuan menghargai kekuatannya sebagai salah satu dari 10 tuan muda teratas di benua timur. Ini berarti bahwa ia memiliki kemampuan yang unggul dengan pangeran ajaib Kelly. Dewa cahaya ada di atas, itu ternyata menjadi salah satu dari 10 tuan muda top di benua timur. Seorang prajurit oriental yang kuat. Ada seruan seru di tempat kejadian, dan orang-orang tidak berharap bahwa pemuda di depannya ternyata adalah seorang prajurit oriental yang kuat. Di seluruh daratan, generasi muda dapat masuk dalam 10 besar prajurit. Prestasi ini adalah kemuliaan tertinggi bagi orang barat ini. Tidak peduli di mana mereka berada, mereka yang terkuat. Inilah sebabnya mengapa Kelly populer di kalangan bangsawan barat, alasannya. Suasana canggung tersapu, dan sekarang Chen Nan menjadi tamu terhormat, dan Duke Olier juga mulai mengobrol dengannya dengan ramah, dan banyak bangsawan berkumpul di sekitarnya. Jika orang-orang ini diizinkan untuk mengetahui bahwa Chen Nan sekarang berada di benua timur, ia telah dianggap sebagai orang pertama dari generasi muda. Orang-orang di tempat kejadian mungkin lebih antusias daripada mereka sekarang. Faktanya, fakta bahwa Chen Nan mengendarai tim Warcraft ke barat beberapa hari yang lalu telah menyebar ke telinga orang-orang ini. Beberapa dari mereka pernah mengirim seseorang untuk menemukan Chen Nan untuk membeli Warcraft dan membeli Magic Crystal Core. Para bangsawan ini tidak berharap melihatnya di sini. Tuan Duke yang terhormat, karena kedatangan yang tergesa-gesa, aku tidak menyiapkan hadiah untukmu. Aku hanya bisa memberikan beberapa inti kristal dan sepotong Warcraft. Chen Nan tersenyum. Pada perjamuan ini, Chen Nan memberi Adipati Oliere 5 korbis magic tingkat raja tingkat 2 dan seorang raja harimau bertanduk 1. Setelah secara pribadi mengetahui tentang daftar hadiah Chen Nan, Duke Oli sangat senang biasanya sulit ditemukan. Dalam perjamuan, Oli mengumumkan dengan senang hati bahwa Chen Nan adalah tamunya yang terhormat. Dan melalui Oli dan Huobao Xiaolong, Chen Nan dan Uskup Agung Emma juga saling mengobrol. Meskipun dia menyinggung peri, tetapi bertemu dengan Kardinal Merah, Chen Nan merasa itu berharga. Bayi naga yang imut secara alami menjadi fokus perhatian orang-orang. Benda kecil dengan mulut penuh, Gatsaing, ini baru saja muncul di pusat perhatian. Namun, si kecil selalu membungkus dirinya menjadi bentuk bola dengan sayap naga. Meskipun ada tanduk di kepala, tanduk naga dari Senlong Timur dan naga barat sangat berbeda, mustahil bagi semua orang untuk membayangkan titik kecil ini sebagai naga. Lagi pula, dalam pikiran orang, naga adalah makhluk besar, benda kecil ini terlalu kecil, tidak ada yang akan berasosiasi dengan aspek itu. Kelly juga tersenyum dan menyaksikan Xiaolong terus berpura-pura menjadi tongkat ajaib, dan tidak mematahkannya. Tuhan berkata, kita harus berhenti dari keserakahan dan berpantang. Chen Nan dikelilingi oleh sekelompok wanita bangsawan dan wanita bangsawan. Wanita cantik ini mendengarkan Xiaolong Senkan. Hal kecil ini secara alami menarik, benar-benar menarik para wanita mulia ini. Guru, Xiaolong minum setengah gelas anggur merah, dan cakar kuning keemasan memegang gelas tinggi, dan memberikannya kembali kepada wanita muda yang mempesona itu, lalu dia menelan sepotong foie gras dari seorang gadis muda, dan menggerutu dengan tidak jelas. Katakan, mencintai. Petik 2. Senyum di wajah Chen Nan hampir kaku. Dia mendengarkan, Gatsaing, dengan para wanita bangsawan ini. Dia tidak berharap hal kecil ini menjadi lebih dan lebih banyak diinvestasikan, dan dia tidak merasa malu sama sekali. Orang-orang di pinggiran mengelilingi mereka, dan para bangsawan ini tidak melupakan pemandangan peri Olila terbang ketika naga adalah yang paling berkembang. Ini sama sekali bukan master biasa. Setan kecil ini harus unik dan harus memiliki masa depan yang baik. Mereka ingin mencari tahu mengapa mereka diblokir oleh para wanita. Pada saat ini, Chen Nan merasa bahwa semua orang di sekitarnya tampak ke samping. Dia melihat ke samping dan menemukan bahwa peri Odila dibantu ke aula. Naga itu masih lumayan layak, walaupun dia mengalahkan elf-elf itu, dia cukup mengendalikan kekuatannya, dan hanya membiarkan Audira meludahkan beberapa suap darah besar, yang tidak melukai hidupnya. Di sana, Duke Oli dan Kardinal Emma, terus-menerus menjelaskan kepada Odila, tampaknya membantu Chen Nan menyelesaikan kebencian ini.
Chenan mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan gadis-gadis itu dan berjalan ke arah peri Odila, dan Xiaolong naik ke bahu Chenan, mengedipkan matanya dan bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Setelah masa lalu, Chenan meminta maaf kepada Odila, di bawah mediasi Duke O'Reilly dan Uskup Agung Emma, Odila menelan napas buruk tanpa insiden. Xiaolong membuat bentuk tongkat lagi dan menutup sepasang cakar kecil. Dia berdoa, puji Tuhan Cahaya. Semoga Dewa Cahaya bersama Tuan Odila. Tuhan berkata bahwa dendam dapat menipu pikiran bijak, tapi cahayanya bertahan selamanya, dan semoga kebijaksanaan Tuhan tetap bertahan. Yong Zhao, Tuan Odila. Petik 2. Odila sekarang tahu bahwa hal kecil ini memiliki IQ yang sangat tinggi. Melihat hal kecil ini secara serius, dia benar-benar ingin naik dan mencubitnya sampai mati. Mungkin berjalan mengelilingi para bangsawan untuk waktu yang lama, Penatua Odila terkontaminasi dengan banyak sifat jahat manusia, dan peri-peri yang cinta damai telah kehilangan hati yang alami. Xiaolong tersenyum senang, sementara hati Audira terbakar. Pada saat ini, seorang wanita cantik datang ke sini, seperti rambut pirang seterang matahari, mata seperti air musim gugur, kulit seperti salju, hidung kiong yang indah, bibir merah, tubuh anggun dan cantik, benar-benar disebut dunia ini menakjubkan. Meskipun gadis itu tidak menyerupai semangat Zongtian di Yusin, tetapi juga mengungkapkan temperamen yang acuh tak acuh, ada keadaan yang segar dan alami, penampilannya tidak kalah dengan tarian naga, Oriental Phoenix, Del, yang disebut yang terbaik di dunia. Segera di dekatnya, burung itu diam, kekuatan keindahannya begitu besar, banyak bangsawan menatap lurus padanya. Setelah melihat telinga panjang di rambut pirang gadis itu, Chen Nan langsung tahu bahwa ini adalah gadis peri. Menurut legenda, elf itu cantik dan cantik. Hari ini, Chen Nan merasa bahwa desas-desus itu benar. Baik itu Audila atau wanita elf di depannya, jika Anda melihat penampilannya, benar-benar ada sedikit orang di dunia yang dapat menyamai itu. Apakah Xiongtai ini saudara Chen yang merupakan salah satu dari 10 penguasa muda di Cina Timur? Kata-kata gadis peri itu sangat lembut, dan ada perasaan seperti angin musim semi. Chen Nan menjawab sambil tersenyum, dan ada kesempatan di depannya, meskipun dia menyinggung Odila peri, jika dia meninggalkan kesan yang baik pada gadis peri menakjubkan di depannya, dia masih bisa membalikkan situasi. Dari wawancara, saya tahu bahwa gadis peri luar biasa di depannya bernama Ian, dan dia benar-benar memiliki hubungan dengan Odila. Namun, Ian tidak memiliki kesombongan, peri legendaris juga bukan karena Odila. Chen Nan menunjukkan sikap bermusuhan. Hal ini juga dapat dilihat dari kata-kata dan perbuatan para bangsawan di dekatnya bahwa gadis elf yang cantik dan tampak adil ini sangat populer. Suku peri kuno ini terletak di hutan perawan yang luas antara Kekaisaran Manro dan Kekaisaran Aks. Selain keluarga peri, dikatakan bahwa ada banyak kehadiran alien yang kuat, dan itu adalah wilayah paling misterius di benua barat. Setahun yang lalu, orang-orang suci dari suku peri kuno pergi untuk berlatih, tetapi itu seperti sebuah batu yang tenggelam ke laut, jadi tidak ada berita. Selama tahun lalu, suku itu terus-menerus mengirim peri untuk menemukan orang suci peri yang menghilang. Sekarang ini bukan rahasia lagi, Odila dan Ian adalah kandidat seperti itu, sambil menjelajahi di berbagai negara umat manusia, sambil mencari peri Saint Catherine. Namun, dikatakan bahwa Santo Catherine tidak menderita secara tiba-tiba, dia hanya bosan dengan kehidupan masa lalunya, dan sekarang dia telah mengubah identitas dan hidupnya di negara tertentu. Sekarang, ada banyak bangsawan muda di barat dan tuan muda di dunia budidaya yang mencari keindahan pertama dari ras elf ini, dan ingin melihat betapa indahnya keindahan tiada taranya ini. Tugas mencari perawan peri Catherine telah dipecat oleh Serikat Tentara Bayaran dengan harga tinggi 1 juta koin emas, dan tugas mencari binatang mitos kilin di daerah pusat daratan Tianyuan terdaftar sebagai rencana aksi tentara bayaran tertinggi. Mata besar Xiaolong berkedip, melihat sepasang elf di sisi yang berlawanan, memberikan penampilan manusia dan hewan yang tidak berbahaya. Tapi semakin banyak ini, semakin marah Odila. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya. Betapa mengerikan pukulan berat seperti gunung yang baru saja membuatnya, prajurit elf tingkat ketiga yang kuat, terluka parah. Dia tidak bisa benar-benar memahami hal ini. Apa asal-usul hal-hal kecil, hanya bisa digambarkan dengan ngeri. Perjamuan segera mencapai klimaksnya. Setelah musik gaya barat terdengar, bola dimulai. Duke Oliere sangat senang hari ini, menari dengan beberapa wanita. Chen Nan juga diundang oleh beberapa wanita bangsawan untuk mengikuti, dan dengan kikuk mengikuti ketukan mereka. Bagi Chen Nan, seorang pejuang dari timur, itu sangat menyakitkan. Itu bahkan lebih tidak nyaman daripada duel hidup dan mati. Namun, pesta dansa itu benar-benar dapat membawa orang lebih dekat. Setelah berdansa dengan gadis elf cantik Ian, Chen Nan mundur dari tempat bersama dan memulai percakapan yang ramah. Chen Nan mengungkapkan eufemisme dan keinginannya untuk pergi ke suku peri kuno. Ian siap menerimanya. Bahkan, setiap tahun, banyak orang di ladang budidaya pergi untuk menjelajahi hutan perawan. Tempat primitif itu memiliki terlalu banyak rahasia, bahkan peri kuno yang sudah lama hidup di sana tidak berani berjalan ke bagian terdalam hutan primitif. Namun, banyak orang di ladang budidaya barat percaya bahwa di bagian terdalam hutan perawan itu, pembudidaya paling kuat di benua barat tersembunyi, karena beberapa orang telah melihat prajurit terbang di sana sebelumnya. Ada desas-desus bahwa di masa lalu yang jauh, ada beberapa dharma dan dewa pejuang dari era yang berbeda, yang memasuki hutan perawan di tahun-tahun terakhir mereka, dan tidak pernah kembali. Bagian terdalam dari hutan perawan menjadi barat, tempat suci di dunia budidaya daratan.
Anda harus tahu bahwa Dewa Dharma dan Dewa Pejuang adalah pembudidaya sangat Tao yang dapat dibandingkan dengan dewa. Mereka dapat memasuki alam surga, tetapi mereka tidak ingin memasuki alam surga. Mereka setara dengan roh pengembara di dunia. Penggarap yang dapat mencapai tingkat ini dalam sejarah budidaya hampir sama langka dengan yang langka. Berbagai legenda membuat tempat aslinya semakin misterius. Namun, sangat disayangkan bahwa tidak ada pembudidaya yang berhasil masuk dan pergi ke sana kecuali Dewa Dharma dan Dewa Pejuang. Hutan perawan seperti labirin. Bahkan jika elf yang tinggal di sekitarnya sepanjang tahun tidak berani berjalan terlalu jauh, jika tidak mereka juga akan tersesat. Dan di tempat primitif itu, ada monster kuat tak berujung, pembudidaya rata-rata tidak bisa bersaing. Setelah Chen Nan mengetahui ini dari mulut Ian, dia dengan kuat percaya bahwa pasti ada rahasia tersembunyi. Banyak orang barat berpikir bahwa ada tempat suci di dunia budidaya daratan barat, tetapi Chen Nan memiliki kesimpulan yang berlawanan sepenuhnya. Dia percaya bahwa pasti ada tempat yang sengit dan jahat, iblis-iblis. Dia percaya bahwa dalam sejarah kultivasi barat, para dewa dan dewa-dewa yang bertarung muncul satu kali. Setelah masuk ke sana, saya khawatir mereka sudah ganas. Chen Nan tidak memiliki cara untuk mengetahui rahasia apa yang ada, tetapi samar-samar dirasakan bahwa kali ini ia datang ke barat kali ini benar-benar benar, dan seharusnya mungkin untuk mendeteksi beberapa rahasia luar biasa. Melihat postur tarian anggun para bangsawan, Chen Nan sedikit kesurupan, dan pikirannya berangsur-angsur bergeser dari tanah primitif ke dewa dan dewa para praktisi ekstrim. Ada Dewa Dharma dan Dewa Pertarungan di barat. Orang-orang ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan, tetapi mereka tidak ingin surga menjadi dewa dan bersedia untuk tinggal di dunia manusia. Mengapa ini? Apakah mereka berpikir bahwa menjadi dewa yang tinggi jauh lebih tidak bahagia di tanah? Bukankah seorang kultivator suatu hari akan memecahkan kehampaan, melangkah ke dunia peri, dan hidup selamanya antara langit dan bumi ini? Apa alasan para Dewa Dharma dan Dewa Pejuang itu untuk membuat pilihan seperti itu? Benar, mereka masih bisa hidup selamanya di dunia manusia, tetapi apakah mereka tidak merasa kesepian? Mungkin ada beberapa orang serupa di dunia, mengapa mereka begitu? Ini adalah kasus di barat, tetapi bagaimana dengan timur? Apakah ada kehadiran yang begitu kuat di timur yang telah melayang di dunia? Mungkin orang-orang ini yang sebanding dengan atau melampaui roh telah menemukan beberapa fakta mengerikan, menyebabkan mereka tinggal di dunia manusia. Chen Nan ingat sekali ketika ayahnya berdiri sendirian di ruang belajar dan menghela nafas, sebenarnya adalah hal yang mengerikan untuk menjadi peri dan dewa. Dia percaya bahwa dengan ayahnya Gai Sisiu, tidak mungkin menemukannya di belakangnya, mungkin Chen Zan dengan sengaja mengisyaratkan kepadanya pada saat itu. Perjamuan berlanjut, tidak banyak orang yang duduk di samping seperti Chen Nan. Sebagian besar bangsawan menari dengan indah di lantai dansa. Wanita luar biasa seperti Ian adalah teman yang diundang oleh orang-orang. Xiaolong cegukan, memuntahkan alkohol, dan menyentuh perutnya dengan cakar kuning kemasan, mengungkapkan tampilan puas. Akhirnya, itu naik di bahu Chen Nan, menutup matanya dengan nyaman, dan perlahan-lahan memasuki mimpi, dan seekor naga kecil mendengkur keluar segera setelah itu. Pada saat ini, Chen Nan sangat menyadari bahwa beberapa mata yang tidak ramah mengawasinya diam-diam, semua dari arah di belakangnya. Dia tahu bahwa apa yang telah terjadi akhirnya ada di sini, bepergian ke benua barat, setelah semua, pertempuran kekuatan berdiri tak terhindarkan.